Saudara dan saya terkasih, saya yakin Anda pasti sering mengalami keterkejutan, mengalami kekagetan. Seperti misalnya, kok sudah hari Senin lagi? Atau kok sudah akhir minggu? Kok sudah bulan baru? Kemudian juga barangkali yang setiap hari kita alami, kok sudah sore dan malam lagi? Atau bagi orang-orang tertentu kaget karena menyadari dirinya, kok usia saya sudah 50, sudah 60. Berbarengan dengan itu ada kesadaran. Apa yang sudah saya lakukan seharian ini tadi? Jangan-jangan banyak yang saya rencanakan tetapi ternyata tidak terjadi. Menyesakkan ketika ternyata permasalahan tidak segera selesai juga. Tambah menyedihkan lagi kalau berpikir saya belum menghasilkan apa-apa, tetapi saya harus selesai. Saudara dan saudara terkasih, hal itu kalaupun umumnya menyedihkan, tetapi itu yang suatu saat pasti terjadi. Dikatakan lebih menyesakkan dan menyengsarakan karena saya merasa punya mimpi, saya merasa punya tugas, saya merasa harus melakukan ini dan itu, tapi ternyata saya belum melakukannya atau saya belum menghasilkan apa-apa dan ternyata waktunya telah selesai, waktunya telah ditutup. Perasaan menyesakkan itulah yang rupanya coba digambarkan oleh Injil maupun juga oleh bacaan pertama. Orang-orang Israel merasa waktunya telah selesai, ternyata mereka masih tetap dalam pembuangan, masih tetap dalam penderitaan, belum ada perubahan apapun. Usaha mereka merasa tidak ada hasilnya, mereka merasakan kegagalan, mereka merasakan ketidaknyamanan dan nyatanya mereka harus selesai. Dalam keadaan seperti itu, Daniel menyampaikan penglihatannya dan seolah menegaskan memang hal itu akan terjadi. Memang hal itu pasti terjadi. Tetapi satu yang menarik dalam bacaan pertama tadi dikatakan ditampilkan malaikat Mikael. Malaikat yang kuat. Malaikat yang sebenarnya bisa mengalahkan apa saja. Saya menghayatinya ketika saya membaca ini dengan cara demikian. Memang kesesakan itu akan terjadi. Memang waktu akhir itu akan kita alami. Tetapi dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lalui,
kehidupan kita seolah tidak perlu sangat khawatir karena ada pendamping kita, yakni malaikat Mikael itu. Ia adalah seorang penguasa. Dia yang seolah ingin berkata, kamu akan dihadili dengan bukan hanya adil, tetapi kamu akan dimenangkan. Sudah terkasih, ada saatnya dalam bacaan pertama kita akan dihadapkan akhirnya kepada Allah Putra itu, kepada Allah itu suatu saat, dan kepadanya juga kita dituntut pertanggungjawaban itu. Selama ini engkau menjadi orang-orang yang percaya kepadaku, yang dalam janji baptis ingin melakukan kehendakku. Engkau ingin berwarta tentang aku. Dan saatnya engkau harus berdiri muka dengan muka di hadapanku. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Pertanggungjawabkanlah semuanya itu. Tapi saudara dan saudara kasih, dalam bacaan kedua kita juga diberitahukan bahwa seolah kita tidak harus takut juga, tidak harus khawatir juga. Karena ada imam agung yang sudah mengorbankan diri bagi kita. Imam agung yang mempersembahkan dirinya sendiri untuk kita. Lagi-lagi, kita tidak akan hanya diperlakukan dengan adil, tetapi akan dimenangkan. Karena semuanya telah terbayar, karena semuanya telah dibayar dengan korban Kristus sendiri, Sang Imam Agung yang sekali mempersembahkan korban untuk selamanya dan untuk siapapun juga. Tentu saja bagi yang percaya kepada Dia. Saudara dan terkasih, minggu ini adalah seminggu sebelum minggu depan adalah minggu terakhir dalam penanggalan liturgi. Kita pernah memulainya. Kita pernah diberi tugas dalam setahun ini. Maka saatnya kita memberikan pertanggungjawaban itu. Betulkah kita sudah menghayati, menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Allah dimanapun kita berada? Tetap gembira walaupun memang ada tugas yang berat. Tetap yakin sebagai anak yang tidak akan orang tuanya tega membiarkannya walaupun yang kita alami penderitaan. Menghayati diri sebagai anak-anak Allah yang tetap ceria, yang tetap punya harapan, yang tetap antusias dalam berbagai hal. Ketika nyatanya kita justru hancur, justru kita penuh dengan konflik, bertengkaran, kita menjadi gelisah dan resah, berarti kita tidak berhasil menghayati diri sebagai anak-anak Allah. Sudahkah kita melaksanakan misi yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai gereja, sebagai komunitas di lingkungan atau masyarakat, tetapi juga sebagai pribadi yang harus melakukan tugas itu sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan keadaan dan tugas kita masing-masing. Sudahkah kita menghasilkan sesuatu atau tetap kita merasa gagal di dalamnya? Dan kemudian yang ketiga,
selama setahun ini, benarkah kita berusaha mempertahankan ciri-ciri kekatolikan itu, nilai-nilai kekatolikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara dan saudara terkasih, menyadari semuanya itu, barangkali dada kita menjadi sesak karena kita merasa belum berhasil dan mungkin juga tidak menghasilkan apa-apa. Masalah tetap masalah, tidak pernah terselesaikan, atau perbaikan, kebaikan tidak juga meningkat. Hanya memang kita boleh percaya malaikat agung itu tetap mendampingi kita. Malaikat agung itu tetap akan berusaha untuk memenangkan kita. Dan apalagi kita jelas didampingi oleh Imam Agung yang telah mengorbankan segala-galanya demi kita. Dengan demikian, kalaupun kita harus berhadapan dengan Sang Hakim Agung itu, kita tetap boleh berdiri dengan tenang dan aman karena ada orang yang mendampingi dan melindungi kita. Semoga minggu ini menjadi permenungan yang baik bagi kita. Dan juga saatnya kita memberikan pertanggungjawaban atas itu semua selama setahun ini, selama kesempatan yang dianugerahkan kepada Tuhan kepada kita.